Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Belajar, jumpa lagi dengan saya Langgeng Widoyo, calon guru penggerak dari Kabupaten Ponorogo. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan modul 2.1.A.9 koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Karakteristik dari pembelajaran berdiferensiasi diantaranya adalah 1. Tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. 2. Guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid. 3. Lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. 4. Manajemen kelas yang efektif. 5. Penilaian berkelanjutan. Pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Guru dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Sebagai guru, kita semua tentu tahu bahwa murid akan menunjukkan kinerja yang lebih baik jika tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan keterampilan dan pemahaman yang mereka miliki sebelumnya atau kesiapan belajar. Lalu, jika tugas-tugas tersebut memicu keingintahuan atau hasrat dalam diri seorang murid atau minat, dan jika tugas itu memberikan kesempatan bagi mereka untuk bekerja dengan cara yang mereka sukai atau profil belajar. Yang pertama, kita bahas kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar atau readiness adalah kapasitas untuk mempelajari materi baru. Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka. Namun, dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai, mereka tetap dapat menguasai materi baru tersebut. Tomlinson mengatakan bahwa merancang pembelajaran berdiferensiasi mirip dengan menggunakan tombol equalizer. Saat Anda mengajar, menyesuaikan tombol dengan tepat untuk berbagai kebutuhan murid akan menyamakan peluang mereka untuk mendapatkan materi, jenis kegiatan, dan menghasilkan produk belajar yang tepat di kelas. Tombol-tombol dalam equalizer tersebut mewakili beberapa perspektif yang dapat kita gunakan untuk menentukan tingkat kesiapan murid. 6 perspektif kontinum yang mengadaptasi equalizer yang diperkenalkan oleh Tomlinson adalah: pertama, bersifat mendasar menuju ke bersifat yang transformatif. Dari konkret ke abstrak, dari materi yang bersifat sederhana ke materi yang bersifat kompleks, dari hal-hal yang terstruktur menjadi open-ended, dari tergantung menjadi mandiri, dan dari pembelajaran yang lambat menjadi pembelajaran yang lebih cepat. Joseph Thomas, Simonets, and Ramshock mengatakan, perlu diingat bahwa kesiapan belajar murid bukanlah tentang tingkat intelektualitas atau IQ. Hal ini lebih kepada informasi tentang apakah pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki murid saat ini sesuai dengan keterampilan atau pengetahuan baru yang akan diajarkan. Adapun tujuan melakukan identifikasi atau pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan tingkat kesiapan belajar adalah untuk memodifikasi tingkat kesulitan pada bahan pembelajaran sehingga dipastikan murid terpenuhi kebutuhan belajarnya. Yang kedua, minat belajar murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respons searah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Tujuan melakukan pembelajaran yang berbasis minat diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan kecintaan mereka sendiri untuk belajar. 2. Mendemonstrasikan keterhubungan antar semua pembelajaran.
Dan yang ketiga, menggunakan keterampilan atau ide yang dikenal murid sebagai jembatan untuk mempelajari ide atau keterampilan yang kurang dikenal atau baru bagi mereka. Dan yang keempat, meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk menarik minat murid diantaranya adalah dengan 1. Menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian murid. Misalnya dengan humor, menciptakan kejutan-kejutan, permainan, dan sebagainya. 2. Menciptakan konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan minat individu murid. 3. Mengkomunikasikan nilai manfaat dari apa yang dipelajari murid. Dan yang keempat, menciptakan kesempatan-kesempatan belajar di mana murid dapat memecahkan persoalan atau problem-based learning. Contoh minat belajar. Area minat atau kegemaran seperti seni rupa, literatur, teknologi, ilmu sains, matematika, jurnalistik, musik, teater, jalan-jalan, dan juga ada moda ekspresi seperti lisan, tertulis, atau rancang bangun, kemudian artistik atau abstrak. Yang ketiga adalah profil belajar murid. Tujuan dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Profil belajar murid terkait dengan banyak faktor, diantaranya adalah 1. Preferensi terhadap lingkungan belajar. Yang kedua, pengaruh budaya, apakah santai atau terstruktur, pendiam atau ekspresif. Yang ketiga, preferensi gaya belajar, apakah memiliki gaya belajar visual, auditori, atau kinestetik. Yang keempat, preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk, visual spasial, verbal linguistik, atau naturalis, dan sebagainya. Contoh profil belajar. Pak Neon akan mengajar pelajaran IPA dengan tujuan pembelajaran yaitu agar murid dapat mendemonstrasikan pemahaman mereka tentang hakikat makhluk hidup. Berdasarkan identifikasi yang ia lakukan, Pak Neon telah mengetahui bahwa sebagian muridnya adalah pembelajar visual, sebagian lagi adalah pembelajar auditori, dan pembelajar kinestetik. Untuk memenuhi kebutuhan belajar murid-muridnya tersebut, Pak Neon lalu memutuskan untuk melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama, saat mengajar, Pak Neon menggunakan banyak gambar, ada yang menyediakan video, ada juga membuat beberapa sudut belajar atau display yang ditempel, dan diberikan kesempatan kepada murid bergerak saat mengakses informasi tersebut. Kedua, saat memberikan tugas, Pak Neon memperbolehkan murid-muridnya memilih caranya sendiri dalam mendemonstrasikan pemahaman mereka tentang habitat makhluk hidup. Boleh dalam bentuk gambar, rekaman wawancara, maupun performance atau role play. Setelah kita mengetahui kebutuhan belajar murid tadi, mari sekarang kita belajar bagaimana strategi pembelajaran berdiferensiasi itu. Strategi pembelajaran berdiferensiasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Mari kita pelajari bersama ketiga strategi pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Yang pertama adalah diferensiasi konten. Dalam diferensiasi ini sangat berkaitan dengan apa yang kita ajarkan kepada murid-murid kita. Konten dapat dibedakan terhadap kesiapan, minat, dan profil murid atau kombinasi antara kesiapan, minat, dan profil murid tersebut. Contohnya adalah pemetaan berdasarkan kesiapan murid, maka kita perlu mempersiapkan jenis informasi yang perlu disiapkan. Siapa yang dapat diberikan bahan belajar yang bersifat fondasional atau mendasar, dan siapa yang dapat diberikan informasi yang bersifat transformasional atau pengembangan yang memiliki beberapa tantangan. Yang kedua, pemetaan berdasarkan minat dapat dilakukan dengan memberikan informasi berdasarkan minat murid atau hal apa yang mereka sukai.
Terakhir, pemetaan berdasarkan profil belajar dapat dilakukan dengan menyesuaikan gaya belajar murid. Contohnya, gaya belajar visual, auditory, dan kinestetik. Kedua adalah diferensiasi proses. Yang dimaksud diferensiasi proses ini mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memaknai materi yang dipelajari. Saat guru telah memetakan kebutuhan murid, maka yang perlu dipikirkan adalah bagaimana proses agar kebutuhan tersebut dapat dipenuhi. Contohnya, murid dapat bekerja mandiri atau kelompok, seberapa bantuan yang diberikan, dan siapa saja yang banyak atau cukup diberi bantuan. Semua hal tersebut harus dipertimbangkan sebagai bagian dari skenario pembelajaran yang kita rancang. Cara melakukan diferensiasi proses misalnya 1. Kegiatan berjenjang. Semua murid bekerja membangun pemahaman dan keterampilan yang sama, tetapi dilakukan dengan berbagai tingkat dukungan, tantangan, atau kompleksitas yang berbeda-beda. 2. Menyediakan pertanyaan pemandu atau tantangan yang perlu diselesaikan di sudut-sudut minat. Sudut-sudut minat disiapkan di kelas untuk mendorong murid mengeksplorasi submateri yang terkait dengan topik di kelas yang sedang dipelajari yang menarik minat murid. Contohnya, membuat teks eksplanasi yang temanya sesuai minat atau kesukaannya. Jika berminat dalam hal kesenian, maka akan diarahkan ke sudut kesenian. 3. Membuat agenda individual murid, misalnya daftar tugas pekerjaan umum dan daftar tugas individual murid. 4. Memvariasikan lama waktu dalam menyelesaikan tugas. 5. Mengembangkan kegiatan bervariasi yang mengakomodasi beragam gaya belajar murid. Yang keenam, menggunakan pengelompokan yang fleksibel yang sesuai dengan kesiapan, kemampuan, dan minat. Yang ketiga adalah diferensiasi produk. Ketika berbicara diferensiasi produk, maka kita akan memikirkan tagihan apa yang kita harapkan dari murid. Produk adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan murid. Produk harus ada wujudnya seperti karangan, rekaman, diagram, hasil tes, presentasi, pidato, dan lain-lain. Dalam diferensiasi produk, guru sangat perlu mempertimbangkan kebutuhan murid. Pada dasarnya, diferensiasi produk meliputi dua hal. Pertama, memberikan tantangan dan keragaman variasi, misalnya dalam bentuk gambar, infografis, video, podcast, dan lain-lain. Kedua, memberikan murid pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan tersebut. Agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal, pembelajaran berdiferensiasi harus dibangun di atas learning community. Learning community adalah komunitas yang semua anggotanya adalah pembelajar. Guru-guru akan mengembangkan sikap-sikap dan praktik-praktik yang saling mendukung tumbuhnya lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif. Seperti apakah komunitas belajar yang dapat secara efektif mendukung implementasi pembelajaran berdiferensiasi? Komunitas belajar yang dapat secara efektif mendukung implementasi pembelajaran berdiferensiasi adalah: pertama, setiap orang di dalam kelas akan menyambut dan merasa disambut oleh orang lain. 2. Setiap orang di dalam kelas saling menghargai. Ketiga, murid akan merasa aman secara fisik maupun psikis. Contohnya, berani bertanya dan merasa tidak apa-apa apabila melakukan kesalahan. Dan yang keempat, ada harapan bagi pertumbuhan. Tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi adalah membantu setiap murid tumbuh maksimal sesuai dengan kemampuannya. Dengan demikian, guru akan berusaha mengetahui perkembangan setiap muridnya dan perkembangan kelasnya secara keseluruhan. Murid juga akan belajar memahami pertumbuhan mereka sendiri. Pertumbuhan murid harus dicatat dan diapresiasi oleh guru sekecil apapun. Berikutnya, guru mengajar murid untuk mencapai kesuksesan. Guru akan mendorong murid untuk sedikit lebih jauh dan lebih cepat daripada kemampuan mereka saat ini.
Guru dapat merancang pembelajaran yang sedikit melampaui apa yang telah dikuasai murid saat itu atau keluar dari zona nyamannya. Dan murid akan merasa tertantang dan guru harus memberikan dukungan agar tantangan tersebut dapat dikuasainya. Kemudian adanya keadilan dalam bentuk nyata. Dalam kelas yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, adil berarti memastikan semua murid mendapatkan apa yang mereka butuhkan untuk tumbuh dan sukses. Dan terakhir, guru dan siswa berkolaborasi untuk pertumbuhan dan kesuksesan bersama. Dalam kelas yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, setiap orang baik guru dan siswa akan saling bekerja sama untuk kesuksesan bersama dengan tanggung jawabnya masing-masing. Kaitan antar materi. Pembelajaran berdiferensiasi menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid yang beragam. Hal ini sesuai dengan filosofi utama dari Ki Hajar Dewantara, yaitu murid layaknya benih tanaman yang tumbuh sesuai dengan kodratnya yang beragam, dan dengan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu dengan cara, proses, dan produk yang dibutuhkannya. Guru hanya berperan menuntun segala kodrat yang ada pada murid untuk dapat memenuhi semua kebutuhannya tersebut untuk mencapai kebahagiaan sebagai individu maupun anggota masyarakat. Dengan pembelajaran berdiferensiasi juga dapat mengakomodir semua kebutuhan murid dalam merdeka belajar tanpa adanya diskriminatif. Sehingga pembelajaran berdiferensiasi menjadi salah satu atau jembatan bagaimana mewujudkan tumbuh kembang murid secara holistik, aktif, proaktif, secara optimal. Demikian yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.